kalajengking ketika sholat. Maka Rasul meminta garam dan meminta air. Kemudian Rasulullah membacakan Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian Rasul minum airnya. Ya. Maka kalau dia air ruqyah boleh silakan. Tapi kalau kita menggunakan air dan garam tadi, mantra-mantra, ya, niat ingsun aku ngelakoni tung cangcing cumpang pung pak pak, ya, walaupun terakhirnya apa, sangkin kersaning Allah misalkan gitu ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak boleh, ya. Tapi kalau bapak bekede baca ayat kursi 3 kul, dihembuskan ke dalam air, siramkan ke kedai, silakan. Ini salah satu sebab untuk menghindari sihir, boleh. Ya, sihir. Mungkin rumah kita gelisah saja kita di rumah itu, ruqyah rumahnya boleh. Ya, boleh. Para ulama membolehkan. Bahkan terjadi di Arab saat itu, ya, ada mobil yang nggak bisa dibuka. Ada anaknya terkurung di situ. Kunci nggak bisa dibuka, segala macam nggak bisa dibuka. Akhirnya dipanggil syekh di ruqyah mobil itu, ya, karena ada yang menyihir, ya, menyihirnya. Jadi sihir itu nyata ya, sebagaimana kita bahas pertemuan yang lalu. Kita nengok istri kita jijik aja, kita istri nengok suaminya jijik aja, hati-hati. Bisa juga pengaruh sihir, pengaruh sihir. Tapi ingat, jangan kita fitnah orang menyihir kita, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita fitnah. Oh, dia ini menyihir aku ini. Oh, dia ini tukang sihir, nggak boleh. Sebelum nampak jelas dengan mata kepala kita. Jadi boleh ya, kedai kita mau kita ruqyahi. Salah satu ayat ruqyah apa itu? Surah Al-Baqarah. Kata Nabi, bacalah surah Al-Baqarah di rumah. Bacalah surah Al-Baqarah di rumah, maka setan yang di dalam akan keluar, yang di luar tidak akan berani masuk. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara agar istri ikhlas suaminya poligami? Ya. Suaminya ikhlas poligami. Ya. Gini aja. Ya. Ibu ikhlas nggak kalau suami ibu sholat? Hah? Suami kita sholat 5 waktu, ikhlas nggak kita? Ikhlas. Suami kita puasa Ramadan, ikhlas nggak kita? Bang, nggak ikhlas aku abang beribadah. Gitu ya. Nah, maka kita ingat saja, ini kalau cerita ikhlas ya. Maka kalau terjadi seperti itu, ya, kita ikhlas karena mungkin bisa jadi suami kita menjalankan syariat. Ya. Cemburu pasti ada, nggak bisa dipungkiri, ya, rasa cemburu dan lain sebagainya. Dan saya ingatkan kepada para suami, tidak mudah untuk berpoligami. Satu saja pendak ditanggung antah cemano, ya, udah mau nambah dua misalkan, ya, udah nambah 2. Tapi kalau betul adil, silahkan. Karena syarat poligami itu Allah sebutkan ya. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Ya, jika tidak kamu tidak bisa berlaku adil, fawahidah, cukuplah 1. Ya, maka syaratnya adil. Makanya di akhirat orang yang berpoligami tidak adil, dia berjalan pincang sebelah, mereng sebelah. Jadi kalau di padang mahsyar nanti nampak orang mereng sebelah, ini apa nih? Ya, tak adil nih poligaminya nih. Ya, ini seperti itu. Karena pertanyaannya tadi ikhlas, ya ingat aja Pak, kita kembalikan. Ya, puasanya itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembari kita doakan agar suami kita bisa berlaku adil. Allah Taala. Apa hukumnya kalau seorang suami selalu meninggalkan istrinya terlalu lama karena dakwah keluar kota misalnya atau jihad? Boleh, silakan selama tanggung jawab kebutuhan terpenuhi. Bahkan salah satu syarat haji itu rukun Islam enggak? Salah satu seseorang wajib melaksanakan haji,
Pertama, ketika dia punya bekal, dia pergi, ada yang dia tinggalkan di rumah. Dia harus pastikan di rumah. Selama dia sebulan misalkan haji, istrinya nggak minta-minta, anaknya nggak telantar. Kalau belum bisa dia yakini ini, maka haji belum wajib lagi. Jelas itu ya? Sampai seperti itu. Ini ikhtiar zohirnya ya. Walaupun kita katakan nanti kan rezekinya Allah yang nanggung itu. Betul. Ya, tapi ini ikhtiar zohirnya. Ya, ikhtiar zohirnya ya, kita sebagai seorang suami harus memastikan ya, bekal untuk istri kita. Itu syarat haji loh. Ya, syarat haji. Walaupun demikian, jika bekal sudah terpenuhi, ya silahkan mungkin kalau kita mau berdakwah atau mungkin mau berjihad di jalan Allah, seperti istri-istri para suami-suami para sahabat dulu ya, sampai mengatakan kalau bisa jangan pulang lagi bang ya, kalau bisa mati di medan perang, biar nanti abang bisa memberikan syafaat kepadaku, ya, masya Allah. Sampai seperti itu petuah-petuahnya, maka tidak masalah jika tanggung jawab terpenuhi. Karena memberi nafkah hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ingat, memberi nafkah para ulama sepakat hukumnya adalah fardu ain. Ya, fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya. Wallahu taala a'lam. Apa ini? Bagaimana kalau seorang ayah tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi anaknya? Apakah ayah seperti itu harus didoakan? Setidaknya orang itu sudah melanggar tanggung jawab dan melalaikan kewajibannya. Kira-kira kalau kita mengutuk ayah tadi, ada nggak manfaatnya? Hah? Salah aku lah maunya abang tuh ya. Malah makin awak susah pula. Tapi kalau doakan, ada nggak manfaatnya? Ada. Udah, cari aja manfaatnya. Ya Allah, berikan dia hidayah, berikan dia ini, mudahkan urusannya. Ya, kalau Allah berikan dia hidayah kan senang hati awak. Ya, kita juga terbantu. Sama seperti kita punya anak, bandal kali. Mana lebih bermanfaat? Kita doakan atau kita laknat dia? Hah? Celakolah kau ndaknya nak tak. Kau dong akan cakap omak. Susah lah hidup kau. Susah hidupnya kita susah. Omak bawa kasih omak. Ya, tak ada di rumah omak, tak mungkin awak kasih. Paling tidak dia ke rumah hilang duit awak. Ya, dipajualinya semuanya. Udah doakan yang baik. Ya Allah, berikan hidayah kepada anakku, berikan ini, Allah berikan ini. Kan aman. Maka kalau masih bisa kita gunakan senjata kebaikan, kenapa kita mencari senjata keburukan? Ya, jadi seperti itu. Ya, manusia selalu melanggar, memiliki kesalahan. Mungkin saat itu dia silap. Suatu saat kita nggak tahu. Umar bin Khattab itu penjahat besar itu. Penjahat besar. Anaknya pun dibunuhnya. Ya, dalam sebuah riwayat ditanamnya hidup-hidup. Ya, penjahat besar. Tapi kenapa dia masuk Islam? Berkat apa? Doanya Nabi. Ya Allah, Islamkanlah dua Umar. Salah satu di antara dua Umar. Abu Jahal juga namanya Umar ya. Jadi Nabi menunjukkan doanya kepada Umar bin Khattab sama Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Luar biasa ya. Makanya kalau bisa kita doakan yang baik, kenapa kita doakan yang buruk? Dan kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang. Bisa jadi dia baik, kita pula yang buruk. Ya. Baik. Ada orang yang kita ajak-ajak ngaji nggak mau, doakan yang baik. Ya. Jangan bilang masuk neraka lah kau masuk neraka kau. Ya, biar kau rasakan panas di sana. Masya Allah. Ya, kan kasihan kita kalau dia masuk neraka. Bagus kita doain dia. Ya. Saat kita ziarah ke kuburan, bolehkah kita meletakkan daun pandan di atasnya? Karena katanya daun yang hijau itu berzikir kepada semait. Tolong penjelasan Ustaz. Sebaiknya nggak usah. Ya. Tidak ada tuntunannya. Kita datang berziarah, cukup kita mengucapkan salam. Jangan pakai sendal kalau tanahnya bagus. Nanti lihat ya, adab-adab ziarah. Yang ketiga, doakan si mayit. Penghuni kubur tadi doakan. Yang keempat, merenung kita. Merenung. Ya. Kita merenung kalau bisa sampai timbul rasa iman kita di dalam hati. Ya. Karena Rasulullah bersabda, apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah kalian, karena itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Ada dulu salah seorang ulama tabi'in namanya Rabi bin Khusayb.
Beliau malah sengaja membuat kuburan di samping rumahnya. Jadi sengaja dia gali tanah, ya. Jadi ketika imannya sedang turun, dia masuk ke dalam. Di dalam ngapain? Merenung dia. Wahai Robi, ya, apa yang kau lakukan kalau seandainya engkau betul-betul masuk ke dalam tanah ini? Engkau ditimbun tanah ini. Apa yang engkau akan jawab? Akhirnya keluar dari kuburan itu, tanah tadi yang dia gali tadi, balik lagi imannya. Sampai seperti itu para ulama dulu. Bahkan sengaja mereka ziarah kalau imannya sedang lemah. Bapak malas ngaji, sholat mulai udah malas berjamaah ziarah. Ya. Itu cara ziarah ahlus sunnah. Tapi kalau ziarah yang tidak sunnah, kalau pas kawin baru dia ziarah. Hendak kawin, hendak pindah rumah baru ziarah. Ya, pergi ziarah kamu kan hendak kawin. Permisi kamu dulu sama ayah mak kamu, permisi ayah. Nanti kualat kamu. Kualatnya upaya tujuannya ziarah, ya. Sampai ke kuburan. Bersolek pula itu udah gaya sehari ini. Calon pengantin. Padahal belum akan nikah. Dia SMS, bang, besok kita ziarah ya bang ke kuburan omak. Ya. Oh iya dek, padahal belum akan nikah. Permisi gitu dulu bang, pamit. Ya. Datanglah dia pakai baju sempitnya dengan gayanya. Kasihan itu mama dalam kubur itu. Tengok itu anak, inilah model anak kau. Bukan dia ziarah nutup aurat, malah dia ziarah dengan penampilan selebritis. Ya. Belum lagi kawin udah orang tuh kesini. Ya. Assalamualaikum mak, salam. Ya. Jangan lupa mak, besok kami hendak kawin ya mak. Ya. Berkahi pernikahan kami. Mohon doa restunya mak. Pulang kami ya mak. Bukan didoakan ya mamanya. Ya Allah lapangkan kuburan mama. Ini. Ya, jadi orang dulu ziarah untuk menambah imannya yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat. Ini tadi mau nikah ziarah, pulang dari ziarah besok pas nikah nggak sholat semuanya. Pengantin laki-laki tak sembahyang, pengantin perempuan tak sembahyang, tuan rumah ayah omak pun tak sembahyang. Kenapa ibu tak sembahyang? Nanti orang pulang cemano tak bersalam nanti cemano Pak. Tak nampaknya aku di sini. Kenapa pengantin perempuan yang tak bersalam? Makeupnya itu ayah 300.000 itu. Kalau wuduk dia hilang bermakeup lagi dah apa? Ya. Belum lagi kepalanya bohak itu. Ya. Bohak pun payah. Begini saja itu. Ya. Sujud pun payah itu. Sampai begitu. Padahal tadi dah ziarah. Tujuannya ziarah tadi untuk mengingat akhirat. Ya. Jadi ziarah nggak dilarang, tapi ada adabnya, ya ada adabnya. Tapi Ustaz Nabi dulu pernahnya menanam pohon, ya, sebatang sedahan ditanamkan ke kuburan. Ingat, ya, kata para ulama, Rasul menanam itu tujuannya untuk apa? Ya, ketika Nabi melewati 2 kuburan, ingat ya, saya bacakan hadis 2 kuburan. Kemudian Nabi SAW bersabda, 2 penghuni kubur ini innahuma yu'azzaban. 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Satu karena tidak menjaga air kencingnya, kencing sembarangan, tidak istinja, kepercik-percik, dibawa sholat, jadi toharohnya nggak beres. Itu diazab dia dalam kubur. Kebanyakan orang diazab karena itu kencing. Hati-hati ya. Yang kedua diazab yamsi bin namimah karena dia selalu mengadu domba. Kesana kemari bawa cerita kesana kemari. Kau saja yang tahu yang lain jangan tahu. Kau saja yang tahu yang lain jangan tahu. Rupanya kampung dah tahu sudah. Ini pengadu domba ini. Dia kena azab kubur. Ya. Maka Rasul katakan, Rasul tancapkanlah itu tadi. Ya. Ini mereka sedang diazab. Semoga dengan ya utuhnya dahan ini, ya, ini akan mengurangi azab mereka. Kata para ulama, Rasul memetik itu sambil Rasul doakan. Doanya Nabi. Ya, doanya Nabi. Nah, kalau hari ini kita memahami setiap kita tanam itu selama tumbuh dia berzikir, tanggung kita mengasih pohon pandan, copot layunya. Bagus tanam sawit. Ya. Itu 20 tahun itu berzikir nanti pohon sawit itu. Lama matinya. Paham itu bahaya. Jadi para ulama dan jelasin, kita yang salah paham. Ya. Nah, sesudah itu pernah nggak Nabi buat lagi? Nggak pernah. Bahkan Nabi ziarah ke Baki, Nabi datang doa.
Habis itu pulang. Bahkan Aisyah sengaja ngikut, nampaknya Nabi mendoakan penghuni kubur, habis itu pulang. Ya, jadi Rasul juga ziarah, sahabat juga ziarah, tapi nggak melakukan itu. Ya, jelas Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Ya, kita laksanakanlah apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau niatnya, kalau itu nanti berzikir, berkurang azabnya, ingat itu doa Nabi. Selama ini masih utuh, tidak layu, maka dia akan mengurangi azab si penghuni kubur. Nabi tahu yang dikubur itu sedang diazab. Pertanyaannya, kalau kita letakkan itu di kuburan orang, tahu nggak kita dia sedang diazab? Ya, entahnya dapat nikmatnya dia. Lalu kita katakan, selama pohon ini ada, ya, wah, tersinggung dia. Ya, kau pikir diajak aku? Jadi seperti itu Pak ya, jangan salah paham. Bolehkah kita meruqyah orang yang sakit melalui air segelas dan meminumkannya pada si sakit? Apa boleh? Boleh. Air ruqyah itu salah satunya air putih. Air putih itu dibacakan ayat kursi. Bahkan para ulama, ahli-ahli ruqyah hari ini mencontohin, kalau kita punya galon air, bagus kalau sebelumnya kita letakkan, kita ruqyah dulu. Bacakan ayat kursi, 3 kul, ya kita niatkan untuk kesembuhan. Apalagi sekarang penelitian ilmiah di Jepang, bahkan sudah dipresentasikan di PBB ya. Salah satunya penemunya siapa itu? Orang Jepang itu. Dia membuktikan ternyata air ini hidup melalui alat. Ya, molekul-molekul air ini hidup. Ketika kita katakan kepada air, aku benci kamu, aku tidak suka kepadamu, maka molekul air itu akan buruk susunannya. Tapi ketika kita katakan, aku suka kepadamu, aku menyukaimu, apalagi telah dibuktikan kalau kita mendoakannya, maka molekul itu ya, akan terlihat indah susunannya. Itu videonya ada itu. Di YouTube masih ada itu. Ya, penelitian air itu hidup. Ya, makanya kenapa sebelum minum kita suruh baca Bismillah. Ya, makanya air yang sudah diruqyah itu akan berkhasiat. Ya, dia ruqyah nggak apa-apa. Anak kita bandel, udah baca airnya, doain. Ya Allah, ketika semoga anakku minumnya ini dia jadi bagus, pintar, dan lain sebagainya. Bacakan Al-Fatihah 3 kul, ya. Daripada kita minta kepada orang-orang, bagus kita sendiri, orang tua ya. Boleh, nggak apa-apa. Selama yang dibacakan ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi.